Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak, nama saya Beni Dontoro dengan NIM 2350603071111016 dari kelas metode numerik F. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengerjaan untuk tugas ujian akhir semester metode numerik kelas F, dan berikut adalah video rekaman pengerjaannya. Terima kasih Bapak. Berikut adalah pengerjaan untuk tugas nomor 1 soal bagian A. Pertama itu kita diberikan sebuah 3 tabel untuk 3 tabel output biaya dari PLTU, output biaya untuk PLTS, dan output biaya untuk PLTA. Nah, untuk nomor satunya itu kita mencari output target dengan rumus X1 itu 50 plus 2 digit NIM terakhir. Untuk NIM terakhir saya itu 016 sehingga 50 plus 16 adalah 66. Terus lanjut kita ke X2. X2 itu adalah 40 plus tanggal lahir saya itu di 26 sehingga 40 plus 26 itu 66. Lanjut kita ke X3, di sini ada 30 plus tanggal pengerjaan hari ini. Tanggal pengerjaan hari ini itu tanggal 17 Juni 2025 sehingga 30 plus 17 hasilnya 47. Itu untuk nomor 1 menghasilkan output target sebagai berikut. Untuk X1-nya itu 66, X2-nya juga 66, dan X3-nya itu 47. Oke, lanjut ke biaya. Untuk biaya dari X1 itu sama dengan karena X1 itu berada di 66, itu berada di luar range. Range untuk X1 itu berada di 80 hingga 200, sehingga berada di luar range. Dan pembulatannya maka dibulatkan ke yang paling kecil di range tersebut. Di range tersebut paling kecil adalah 80, sehingga nilai biayanya adalah 68,0 karena pada output 80 biaya 68,0 USD megawatt per hour. Oke, untuk yang X2 itu adalah 66 megawatt per hour untuk PLTS. Nah, di sini kita mencari menggunakan rumus linear. Jadi di sini saya menganggap X60, mengambil X60 dari tabel PLTS. X60 outputnya itu adalah A0 plus A1 dikali 60, hasilnya ada 32 untuk output biayanya. Dan mengambil range 80 X80 sama dengan A0 plus A1 dikali 80 sama dengan 30. Lalu berikutnya di sini kita mengkalikan keduanya, yang X60 dikalikan plus 1 dan X80 dikalikan min 1, sehingga terjadi perbedaan tanda plus dan minus, sehingga untuk yang bawahnya menjadi min A0 min 80 A1 sama dengan min 30. Yang atasnya tetap jadi A0 plus 60 A1 sama dengan 32. Lalu kita melakukan penjumlahan, hasilnya adalah min 20 A1 sama dengan 2. Lalu kita akan mendapatkan A1-nya adalah min 1/10. Lanjut ke berikutnya. Untuk kita mencari A0, di mana A0 adalah 38. Kita dapat dari cara pengerjaan yang memasukkan angka min 1/10 ini. Jadi min 1/10 dikali 60, jadi A0 plus 60 dikali min 1/10 sama dengan 32. Hasilnya akan menghasilkan 38. Nah, 38 di sini nantinya dimasukkan sebagai rumus utama untuk mencari nilai biaya dari output yang dihasilkan di PLTS. Nah, jadi 38, karena di sini kita mencari nilai di range 66, maka X66 sama dengan 38 min 1/10 dikalikan 66. Hasilnya adalah 38 min 33/5 sama dengan 31,4 USD megawatt per hour. Itu untuk keluaran yang X2. Biayanya itu di sekitar 31,4 USD megawatt per hour. Oke, lanjut ke X3. Di sini ada 47 megawatt per hour untuk PLTA. Caranya sama. Untuk X40 kita mencari di A0 plus 40 A1 sama dengan 47,0. Lalu berikutnya di sini saya menggunakan X45, A0 plus 45 A1 sama dengan 45,5. Keduanya dikalikan 1 dan bawahnya yang 45 dikalikan min 1. Lanjut ketemu untuk A0-nya sama dengan A0 plus 40 A1 sama dengan 47,0, dan di bawahnya itu min A0 min 45 A1 sama dengan min 45,5. Lanjut di bawahnya itu ada min 5 A1 sama dengan 1,5. Nanti ketemu A1-nya itu min 0,3. Oke. Lanjut di sini ada untuk A0. A0 di sini ditambahkan dengan 40 dari soal dikalikan dengan A1 di sini min 0,3, sehingga 40 dikalikan min 0,3 itu sama dengan totalnya jadi A0 sama dengan 59.
Nah, jadi X47 itu sama dengan rumusnya 59 min 0,3 dikali X. Di sini karena kita menggunakan 47, jadi 59 min 0,3 dikalikan 47. Hasilnya adalah 44,9 USD megawatt per hour. Nah, lalu untuk yang C adalah kesimpulannya. Di sini adalah penarikan kesimpulan di mana biaya untuk C1, C2, C3 adalah biaya dari X1, X2, dan X3. C1 itu biayanya 68,68 USD megawatt per hour. Untuk yang C2 itu 31,4 USD per megawatt per hour. Dan C3 itu di 44,9 USD megawatt per hour. Baik Bapak, berikutnya saya izin melanjutkan untuk soal A bagian B, ujian akhir semester untuk mata kuliah metode numerik kelas F. Oke, berikut Bapak, dari hasil interpolasi yang sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, dapatkan C1 untuk PLTU itu 68 USD megawatt per hour untuk biayanya, C2 31,4 USD megawatt per hour untuk PLTS, dan C3 44,9 USD megawatt per hour untuk PLTA. Dari situ kita akan memulai untuk menghitung linear programming-nya. Di sini ada kebutuhan minimum daya dari setiap pembangkit. Dengan rumus D sama dengan 300 ditambah 2 digit min terakhir, ditambah dengan tanggal lahir, ditambah dengan tanggal pengerjaan hari ini. 300 ditambah dengan 2 digit min terakhir saya itu 16, ditambah dengan tanggal lahir saya di tanggal 26, dan tanggal pengerjaan saya itu 17. Masihkan hasil 359 megawatt per hour. Lalu pada soal diberikan tabel kebutuhan operasional per megawatt per hour ya. Pembangkit PLTU menyelabor itu 0,5, fuel 2,0, dan karbon 1,8. Untuk PLTS, labor 0,8, fuel 1,5, dan karbon 1,2. Dan untuk PLTA dan 0,6, labor, fuel 1,8, dan karbon 1,5. Lalu ada batas maksimumnya untuk labor 200 jam, fuel 1000 liter, dan karbon 1000 kilogram CO2. Lalu ini ada model linear programmingnya dengan rumus C1 kali X1 ditambah C2 kali X2 ditambah C3 kali X3. Di sini kita tinggal memasukkan hasil-hasil yang sudah kita hitung dari soal A, soal sebelumnya. 68X1 tambah 31,4X2 ditambah dengan 44,9X3. Lalu kita akan mendapatkan fungsi kendala yaitu labor 0,5X1 ditambah 0,8X2 tambah 0,0X3 lebih kecil daripada 200 atau sama dengan 200. Lalu ada fuel itu 2,0x1, 1,5x2 ditambah 1,8x3 yang harus lebih kecil atau minimal sama dengan 1000. Dan untuk karbon itu 1,8x1 tambah 1,2x2 tambah 1,5x3 yang harus lebih kecil atau minimal sama dengan 1000. Kendala ini adalah hasil dari kebutuhan operasional. Fungsi kendala yang dihasilkan merupakan hasil dari kebutuhan operasional per megawatt per hour-nya yang diberikan pada soal. Lalu dari itu kita akan mendapatkan persamaan, yaitu 0,5x1 tambah 0,8x2 tambah 0,6x3 lebih kecil daripada 200 atau sama dengan 200. 2,0x1 tambah 1,5x2 ditambah 1,8x3 yang lebih kecil atau sama dengan 1000. Lalu 1,8x1 tambah 1,2x2, 1,2x2 tambah 1,5x3 yang lebih kecil atau sama dengan 1000 dan x1 tambah x2 tambah x3 yang harus lebih besar atau sama dengan 359. 359 di sini mewakili kebutuhan minimum daya. X1, X2, X3 harus lebih besar dibanding 0 atau sama dengan 0. Dari situ kita akan mendapatkan persamaan baru dengan menambahkan variabel slack atau S pada persamaan sebelumnya dan mengubah tanda lebih besar dan lebih kecil sama dengan menjadi tanda sama dengan untuk menghasilkan persamaan baru yang lebih optimal dalam pengerjaan iterasinya. 0,5x1 tambah 0,8x2 tambah 0,6x3 tambah S1 sama dengan 200. 2x1 tambah 1,5x2 tambah 1,8x3 tambah S2 sama dengan 1000. 1,8x1 tambah 1,2x2 tambah 1,5x3 tambah S3 sama dengan 1000. S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 sama dengan 359. Dari situ kita mengkalikan nilai Z yang tadi dengan negatif untuk mempermudah kita dalam menghitung iterasinya, yaitu menjadi min 68x1 dikurang 31,4x2 dikurang 44,9x3. Dari situ kita akan mendapatkan tabel iterasi 0.
0,5 untuk X1, S1, 0,8, 0,6, lalu sini ada 2, 1,5, 1,8, 1,8, 1,2, 1,5, ada 1, 1, 1, lalu di sini ada Z negatif, min 68, min 31,4, dan min 44,9. Nah, dari ketiga tabel ini, kita akan mencari nilai-nilai terkecil dari tiap variabel yang kita butuhkan untuk mencari nilai-nilai yang kita butuhkan. Di sini ada RHS paling kecil di 359, yang mana itu ada S4. Lalu di sini ada negatif paling besar itu di negatif 68. Sehingga untuk variabel pivotnya itu ada di X1, S4, yang mana itu adalah di 1. Nah, dari situ kita akan mendapatkan perhitungan untuk nilai S1, S2, S3, S4 dari pembagian antara RHS dengan nilai yang ada pada X1. Sehingga nilai X1 ini bisa menjadi entrance value atau jalur masuk dari value-value untuk iterasi berikutnya. 200 dibagi 0,5 sama dengan 400, 1000 dibagi 2 sama dengan 500, 1000 dibagi 1,8 menghasilkan 555,5, S4 359 dibagi 1 yaitu 359. Oke, berikutnya sini ada R1, R2, R3, dan R5. Di mana ini dapat dari rumus-rumus perhitungan R1 dan R4. R1 dikurang 0,5 dikali R4. Begitupun R2, R1 dikurang 2 kali R4. R1 dikurang 1,8 R4. R5 itu R1 tambah 68 R4. Karena sini negatif. Oke, dari situ kita akan melakukan iterasi berikutnya, yaitu iterasi 1. Oke, dari tabel iterasi 1, karena tadi X1 merupakan jalur masuk, sehingga semua angkanya dibuat jadi 0, dan pivotnya akan tetap 1 di sini. Oke, untuk X2, perhitungannya pun menggunakan rumus yang ada di sini. Oke, karena tadi R4-nya itu di 359 yang paling kecil, R1-nya itu berada di value-value yang ada di sebelumnya, yang ada di sini, yang ada di tabel iterasi ini, sehingga kita mendapatkan nilai sebagai berikut. 0,3, 0,1, min 0,5, min 0,2, min 0,6, min 0,3, 36, 36,6, dan 23,1 untuk Z negatifnya. Nah, untuk RHS-nya bagaimana? Untuk RHS-nya pun menggunakan rumus tersebut. Mana untuk 20,5 ini dapat dari perhitungan 200 dikurang 0,5 dikali 359, menghasilkan nilai 20,5. Begitupun seterusnya, mengikuti nilai tabel iterasi sebelumnya, 200, 1000, 1000, 359, dan 0. Oke, di sini ada 25,412 didapat dari nilai sebelumnya. R1 ditambah dengan 68 dikali R4. R4-nya ini apa? R4-nya adalah nilai sebelumnya, yaitu nilai 359. Menghasilkan 24.412. Nah, sehingga untuk X1 PLTU 359, X2 0, X3 0. Nah, dari situ kita akan mendapatkan minimum biaya yang perlu dikeluarkan adalah 24.412 USD. Oke, Bapak, kurang lebihnya begitu. Apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan selama rangkaian pembuatan video ujian akhir semester mata kuliah metode numerik kelas F, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kendala dalam bentuk perhitungan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.